Tanpa lama-lama lagi mungkin udah banyak banget nih Pak Abe yang Iya, mau banyak. nanya. Ya udah banyak. Mungkin saya bacain dari yang pertama dulu. Ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan kayak yang standar-standar sih Pak Abe. Jadi Hmm. kebanyakan orang-orang kan bertanya, kalau emang kita bisa mencapai 2%, kenapa hanya 1%, Pak? Contohnya, ya Hmm. di tanggal 4 Oktober kemarin kita loss. Akhirnya kita bisa loss sampai 8%-an, bahkan hampir mungkin 9%, tapi kita bisa mengejar lagi sampai 1%. Berarti kita kan punya peluang besar tuh Pak Abe. Kenapa sih dibatasi seminggu 5%, Pak Abe? Nggak dilebihin 10% gitu kan? Iya, karena risk reward sama robotnya sudah dibatasin, Pak. Jadi 1:5. Jadi kalau kalian mau dapat 2, resiko kalian 10%. Kalau kalian mau naikin 3%, resiko kalian 15%. Gitu. Nah kan nggak semua orang bisa terima resiko satu hari 15%. Makanya di bawah 5% itu robotnya yang sudah kendalikan. Makanya kalau mau paling enak, transaksi itu begitu sudah posisi terakhir, itulah posisi paling benar sebenarnya. Kalian di posisi terakhir itu kalian main manual deh. Itu pasti dapatnya lebih dari 1%. Baru kali ini Pak, ya ada robot yang nyuruh user main manual deh. Manual. Ya, betul. Baru kali ini Pak, benar. Menarik. Pak Abi mau nanya lagi dong nih dari Pak Adi nih. Bedanya Ya, robot asli live trading dan robot yang fake itu gimana cara bedainnya Pak? banyak bedanya. Jadi mulai dari harus ngeliat jeli sih, harus ngeliat dari pertama dari brokernya, apakah brokernya benar-benar buang harga. Kelihatannya dari buang harga tuh banyak ciri-cirinya. Terus apakah masuk nggak robotnya itu di MK5, didaftarkan nggak? Karena dari MK5 itu ketahuan, biasanya kalau yang sudah fake-fake itu tiba-tiba hilang sendiri. Ya, kalau yang masih live trading itu ketahuan, dari rewardnya berapa, sehari dapat berapa, itu lebih jelas. Makanya semua robot harus taruh di MK5 supaya kenapa? Kelihatan risknya, kelihatan drawdown-nya, profitnya, gain-nya semua kelihatan di situ. Itu paling simpel. Oke. Kalau kayak tanggal 4 Oktober kemarin nih Pak, itu kan bisa sampai 49 kali ya di open posisi. Itu kenapa ya Pak? Apakah market sedang tidak baik kah dengan Dena ini atau gimana? Memang ya robot itu di atas 5% keputusannya di expert. Jadi kalau dia sudah terjadi ada yang namanya jump price atau harga yang terlalu hectic, itu kan biasanya nggak dapat kelihatan. Nah itu memang keputusannya di expert. Makanya di harga kita sudah ngelewatin ini 2 kali kok kalau saya nggak salah. Dan kita lolos dengan hal itu. Permasalahannya cuma satu, bukan masalah 49 kalinya, habis 49 kali itu kita ngapain. Nah, apa yang kita lakukan? Kita recovery kembali. Ya, makanya mainnya dari jam 1 siang sampai jam 4 sore gitu ya. Berasa hampir 5 jam tuh kita main. Ya, karena kita sudah ngelewatin yang pertama, kita bisa latihan yang kedua, kita bisa latihan yang ketiga. Intinya itu. Makanya di atas 5% itu sudah bukan bot lagi yang main. Sudah manual. Ya jadi kemarin juga tiba-tiba ada orang yang DM saya di Instagram gitu kan. Iya Pak, robotnya bagus ya, bisa fight back, fighter banget. Cuma katanya grafiknya berbeda nih Pak pas lagi gini-gini. Aduh, saya udah pusing banget Pak ngelayaninnya Pak. Saya cuma kirimin aja lah apa yang saya tahu. Ya, grafik beda, harga berbeda bukan berarti scam. Broker nakal itu bukan berarti harganya beda. Contoh, saya mainlah ke Blok M, toko emas. Pertanyaan saya, harga toko emas di semua toko beda atau sama? Beda-beda Pak. Apakah beda itu berartinya dia nakal? Enggak juga. Belum tentu. Gitu. Jadi ada yang bilang standarnya chart ada posisi apostrof di atas gitu ya. Itu bukan berarti posisi di atas apostrof dia tidak standar, karena harga komoditas nggak bisa digoreng, Pak. Kalau harga mata uang masih bisa digoreng, spekulan lebih gede mainnya di mata uang. Kalau harga komoditas, karena harga SAU ini menentukan harga emas dan harga silver di seluruh dunia, patokannya adalah ini. Even Antam pun patokan per menitnya ini. Itu yang beda, mungkin yang beda adalah cuman sen, beda dikit-dikit nggak apa-apa. Contoh 1810, dia 1880, sudah pasti yang satu chartnya segini, yang satu chartnya segini dong, betul nggak? Perbedaan, tapi bedanya di sen. Karena kan kalian compare-nya kan dengan 1 menit. Coba compare-nya dengan 1 jam, nggak ada perbedaan. Gitu. Kalau compare-nya 1 menit ya pasti harganya udah begini, beda jauh sekali. Coba compare dengan 5 menit, pasti segini bedanya. Coba compare dengan 30 menit, nggak kelihatan.
Itu. Tapi bukan berarti harga beda itu brokernya nakal, bukan. Gitu. Karena semua broker punya spread yang berbeda. Sudah pasti harganya beda nggak? Sudah pasti harganya beda. Oke, paham ya. Jadi teman-teman tahu ya. Jadi banyak yang bilang kan chart kita kemarin itu berbeda pas lagi mau fight back-nya, mau profitnya beda. Nah ini jawabannya teman-teman ya. Terus jangan terlalu banyak tanya ke saya karena saya juga tidak terlalu mengerti ya. Jadi saya kasih pertanyaan yang saya tahu aja. Tapi kalau untuk debat-debat, sorry saya nggak mau. Karena yang debat-debat itu belum tentu join juga ya. Mereka nggak join pun saya tetap profit, nggak masalah. Ya. Kalau ini pertanyaan yang udah sering mungkin Pak Abe. Kayak kenapa chat kita ada tanda petiknya Pak Abe? Mungkin Pak Abe jangan bosan untuk menjelaskan lagi. Karena masih ada yang nanya aja nih Pak Abe. Karena masih digoreng Pak Abe. Karena chat kita ada tanda petiknya jadi nggak standar, jadi bisa di custom sesuka-suka hatinya. Makanya bisa profit terus. Orang chartnya custom kok katanya. Gitu Pak Abe. Iya. Saya cuma ngomongnya simpel aja, itu chart custom, kalian tahu nggak customnya dari mana, kan gitu juga, bingung juga kalau ditanyain kayak gitu. Ya nih sebentar, materi saya kemana lagi, saya juga udah lupa tuh. Siap banyak buat ini. Sebentar. Jadi custom itu sebenarnya cuma penggroupingan saja dari dari MetaAdmin. Ya, jadi bukan berarti yang di custom itu harganya berbeda. Sekarang ternyata ada banyak juga. Bentar ya. Mana ya materi yang mana ya? Sebentar. Saking banyak materinya jadi bingung saya. Nah, ini kayaknya di sini. Stop loss money. Semoga. Aduh, belum. Wait. Oh Pak, santai. Masih panjang waktu kita. Panjang ya. Masih panjang. Ini yang nonton masih 300, tidak berkurang-kurang. Ukuran 1 nambah 1, luar biasa. Nah, ini coba ada. Semoga ada. Wait. Aduh. Saya sendiri pun lupa yang mana materi. Saking banyak. Ini gak ada. Penggroupingan, mana penggroupingan? Ayo penggroupingan. Aduh, tidak ada. Mana teman-temannya lagi dicari nih, biar teman-teman mudah-mudahan habis ini bisa disalurkan ya ilmunya ke para yang nanya masalah tanda petik. Karena itu yang digoreng-goreng kompetitor, jadi biar Pak Abel langsung deh ya yang menjelaskan. Biar nggak dengar hoax dari sebelah, jadi biar langsung ahlinya. Mungkin kalau sama saya nggak percaya, langsung ahlinya aja yang menjelaskan ya. Ditunggu sebentar, ini lagi dicari nih materinya. Saking banyaknya materi Pak Abe, ya banyak juga tim yang bantu. Nggak Pak Abe, jangan grogi Pak Abe. Dan grogi, saya bingung yang mana ya. Saya bingung. Saya sendiri pun bingung. Harusnya di sini ada. Loh, kok nggak ada? Nggak apa-apa Pak Abe. Mau kita skip dulu, nanti mungkin udah ketemu lagi. Boleh skip dulu sampai saya cari. Siap. Kalau ada yang nanya, apakah DNA Pro ini menerapkan sistem skema Ponzi, Pak Abe? Beda. Ponzi itu kayak gini polanya. Sebentar, saya kasih lihat ya. Ponzi itu kalau money game ada berapa perbedaan money game yang paling mendasar? Ya, ini materi yang kemarin saya di Bali. Nah, cocok lah. Oke. Ponzi itu apa? Money game itu apa sih bedanya dengan kita mana Andre? Nah, ini bedanya. Ya, nih perbedaannya paling utama tuh. Ya, yang perbedaannya apa? Penjualannya. Kalau yang namanya multi level ada produk. Tapi kalau money game bukan produk. Ada juga produk, tapi lebih ke arah membership. Ya, cari member sebanyak manapun. Tadi sudah bilang sama Pak Stefanus, di DNA tidak ada target. Ya, jadi kalau kalian mau kerjain cuma jadi investor pasif pun nggak ada masalah di kita. Mau aktif pun juga nggak ada masalah di kita. Yang kedua ada training. Nah, trainingnya biasanya kalau multi level marketing itu product knowledge.
cara kerjanya gimana, marketing plan-nya seperti apa, bonus networking-nya seperti apa. Tapi kalau money game ada pembelajaran, tapi fokusnya bukan pelajaran, tapi fokusnya adalah penjualan. Gimana cara penjual yang baik, kepada mana sasarannya kemana. Jadi lebih banyak cari penjualan sama membership. Pendaftarannya biasanya lebih besar kalau yang namanya money game, karena harus bagi-bagi ke atas. Keuntungannya, janji keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa resiko. Wah, itu bahaya tuh. Ya kalau kita ada risk, ada reward. Kita harus hitung itu dulu. Targetnya apa kalau multi level? Multi level targetnya profit. Kalau money game targetnya member baru. Wah, kalau kalian punya member baru 2, saya kasih bonus. Kalau nggak ada member baru 2, nggak ada bonus. Nggak ada urusan di DNA. Yo, ada member, nggak ada member, tiap hari dapat kok duit. Kan gitu. Keamanannya gimana? Ada regulatornya P2LI. Kalau money game tidak punya. Skemanya juga beda. Kalau di multi level itu kebanyakan matahari. Nah, itu menyebabkan yang bukan Ponzi. Kalau mereka pakai binari, harus pairing kanan kiri segala macam, bikin piramida sampai ke atas, nggak ada. Di sini lu pasang titik dimanapun dia nggak urus. Selama kalian bisa tahu cara pasang titik cantik-cantiknya seperti apa. Nah, itu bedanya ya. Oke, thank you Pak Abi. Jelas ya teman-teman. Jadi ini bukan Ponzi ya, kita real trading. Jadi semoga sampai sini paham. Jadi sebentar saya sambil oke. Tadi sampai oke. Oke, sudah. Nah, itu tadi yang penggroupingan nih. Balas ada lagi. Pak, dapat. Sip. Sudah. Nah, penggroupingan mana tadi ya? Human. Nah, ini dia. Ya, kalian tahu dulu penggroupingan itu dari mana? Penggroupingan itu biasanya ambilnya dari MetaAdmin. Nah, kalau kalian bikin bikin MetaTrader, sebelum MetaTrader ada 3 dulu. Yang pertama server, yang kedua MetaAdmin, baru MetaManager. Nah, penggroupingan itu dari mana? Penggroupingan itu ambilnya dari MetaAdmin, maksudnya ke gateway rules. Nah, ini cuma penggroupingan dari Alpha Success Corp sendiri. Berarti kalau tambah apostrof itu adalah brokernya broker dari DNA Pro Academy. Nah, ini kelihatan nih maksudnya simbolnya SAU. Kalian mau pasangnya F ke, mau pasang X ke, mau koma ke, mau ECN ke, mau STP ke belakangnya. Biasanya kalau broker-broker lokal pakai MGF ke, belakangnya pakai futures, pakai berjangka, terserah, bebas yang nentuin. Cuman dari Alpha untuk kita pairingnya adalah SAU USD pakai apostrof di atas. Itu. Jadi bukan harganya sudah dimanipulasi, tidak. Ya, ini penggroupingannya. Ini paling capek buat yang dulu Pak Indra jago buat beginian. Nah, ini kerjanya Pak Indra dulu nih. Ya, nah, dia buat penggroupingan begini. Karena satu-satu dia harus lihat kontraknya berapa, TP-nya berapa, SL-nya berapa. Nah, kelihatan dari sini semua nih. Ya, marketnya pakai apa, execution atau instant execution, terus TP-nya berapa pips, nilai kontraknya berapa, pakai OTC atau enggak pending ordernya sampai sampai cancel atau enggak by hari Jumat, itu semua kelihatan dari sini semua. Tuh. Oke, jadi bukan berarti ada tanda petik itu jadi nggak wajar, jadi bisa naik turun seenaknya ya Pak Abe ya? Nggak bisa digoreng tuh harga begituan. Oke, mantap. Jadi teman-teman jelas ya. Kalau ada berita-berita yang digoreng karena masalah petik-petik aja digoreng dibilangnya kita nggak standar dan itu curang, itu berarti nggak benar. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi ini penjelasan teknisnya nih teman-teman ya. Semoga dapat dipahami dan mengurangi yang namanya kita ketakutan karena dikasih tahu chart nggak standar. Mantap. Oke, nextnya nih. Ada yang tanya Pak Abe tadi. Katanya mereka ngecek nih Pak, ngecek katanya ada yang nanya broker kita itu katanya bukan di Rusia tapi di Venezuela, yaitu tepatnya di Virgin Island, negara kecil di Venezuela katanya Pak. Gimana nih Pak untuk ngejelasin itu Pak? Memang kita didaftarnya di negara-negara offshore sudah pasti. Kalau situsnya memang di Virgin Island, emang nggak bohong itu. Semua broker-broker itu cuma satu kok, mereka cari yang namanya bebas tax. Ya, namanya bebas pajak. Nah, mereka cari terutama kebanyakan ke arah sana.
Gitu, bukan kayak sana ke arah sana. Boleh nggak ada masalah. Semua broker-broker gede pun juga ujung-ujungnya ke sana kok. Ya. Ya, semua Banyak ya, Pak. bebas pajak aja, supaya menghindari pajak aja sih. Tapi kita kantornya benar ada di Rusia gitu ya, Pak? Kalau broker, kalau holdingsnya perusahaan gedenya memang di sana, Pak. Holding Oke. di Rusia. Tapi kalau memang brokernya sendiri terdaftarnya memang betul di sana, nggak bohong. Gitu. Terus Pak Abe, kenapa DNA memakai skema multiple entry dengan sistem averaging? Banyak yang bilang ini beresiko untuk menghabiskan modal investor, Pak. Enggak dong. Sehingga robot lain lebih main aman di single entry aja. Apakah averaging dibilangnya sebagai pola Ponzi? Kan enggak juga. Ya kan? Tapi kita kan sudah diatur lotnya. Per 300 adalah 0,01. Ya kan? Orang main 10.000 rata-rata berapa? Kita cuma 0,3. 100.000 aja kita main 3,33. Mungkin tempat lain 10.000 sudah satu lot. Nah, kami cuma 0,3, Pak. Itu saya main sendiri. Bapak mah 5 lot, Pak. 1.000 lot. Cacing-cacing, naga-naga, Pak. Itu. Jadi ya memang kita sudah paling murah karena cuma 0,3 doang sih yang kita mainkan. Kalau averaging 4 paling cuma satu lot doang, kok 1%-nya aja kan kita mainin dananya. Nggak banyak kok. Jadi masih tergolong aman ya, Pak ya, bukan berarti risk. Oke. Ini nanya lagi nih, Pak, yang dimaksud asuransi di DNA itu bagaimana ya? Setahu saya DNA itu nggak pernah ngeluarin asuransi ya, Pak. Yang ada hanya WikiFX ya? Iya, dari WikiFX. DNA nggak pernah ngeluarin asuransi. Dari WikiFX itu ada penjelasannya, nanti cari yang namanya di YouTube itu Ferry siapa gitu namanya. Itu bisa klaim, tapi dia punya kuota, Pak. Ya, jadi nggak semua member dia dapat asuransi $7.000 kalau saya nggak salah. Oke. Ini katanya ada yang mau nanya lagi nih, Pak. Katanya di DNA ini satu VPS, satu akun, satu robot. Yang saya tahu dari teman yang sudah join di DNA adalah kalau pakai sistem ini satu error yang lain belum tentu error, tidak seperti PAM. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa pada saat minus di atas 5%, kemudian robot digantikan expert trader, tradernya bisa masuk ke semua akun? Bukankah ini jadinya sama seperti sistem PAM? Terima kasih, Pak. Betul dong, kan bisa. Kan kita pakai script. Bisa, kita pakai script. Kalau pakai script boleh nggak? Boleh. Tapi kita punya master nggak ada. Tapi skripnya masuknya ke sana juga hitungannya skripnya yang diganti. Bukan robotnya yang diganti. No, skripnya kita ganti. Skrip itu apa sih, Pak? Kalau untuk pemula skrip itu kayak perintah langsung kita yang kerjain. Jadi skrip itu perintah langsung. Kalau di Meta tuh ada yang namanya pakai skrip. Jadi sudah otomatisasinya kita matiin. Nah, kalau AI itu kan kalau dia berjalan kan berdasarkan otomatisasi AI-nya kita buka kan. Ya. Begitu manualnya AI-nya kita matiin, Pak. Oke, jelas ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung, kita memang bukan PAM, kita copy trade. Malam Pak Abe, broker alpha sukses di WikiFX, kenapa poinnya bisa berbeda-beda, Pak? Katanya poinnya 6,32 hanya ketika kita pilih di negara Indonesia. Di negara lain poinnya 1,16. Ini pertanyaan banyak yang masuk ke DM di Instagram saya juga. Ya, saya bilang udah kebetulan malam ini dari Pak Abe, silahkan ditanyakan langsung. Kenapa ada yang 6 gitu, dan itu yang katanya tuh pada ini mah hanya benar-benar buatan dari DNA katanya. Soalnya untuk yang poinnya di atas 6 itu di WikiFX hanya ada di Indonesia, bukan dari negara-negara lain gitu. Ya memang Alpha Success Corp buat Asia Pasifik. Jadi kalau mau ke Rusia kalian cari aja di Eropa pakai alphacapital.ru. Nah itu banyak orang berpikir gini, alphacapital.ru apakah broker? Bukan. Dia aset management. Nah, banyak orang berpikir salah. Nah kalau dibilang WikiFX ya karena kita daftarnya di Indonesia, perwakilannya pun juga ada di Indonesia, namanya PT Mitra Alpha Sukses. Gitu. Kalau di luaran di Amerika sudah beda lagi. Makanya sama juga kayak broker-broker lain. Ada yang fbs.com, ada davis.co.id. One of them kan gitu, untuk menunjukkan bahwa dia kantor perwakilannya di Indonesia, di luar negeri. Ada yang pakai RU, ada yang pakai apa segala macam. Itu cuma kantor perwakilan saja sih. Sebenarnya yang benar adalah kalau ngelihatnya, yang kita daftarin memang benar di Indonesia. Yang kita daftarin ya, tapi yang daftarin bukan kita, tapi Alfanya yang daftarin buat kita, kantor perwakilannya ada di sini adalah dari Alfanya, makanya kita pakai negara Indonesia. Itu kalau pakai negara Rusia nggak usah pakai Alpha Success Corp, mereka sendiri punya di negaranya mereka. Oke.
Oke, jelas ya teman-teman, pertanyaan ini sudah case close, oke? Luar biasa ya jawabannya, itu dia. Oke, nextnya kita punya pertanyaan. Kita sampai 21.30 nggak apa-apa ya Pak Abe, setengah 10 ya. Boleh, siap. Keren Pak Daniel Abe itu, banyak fans Bapak banget di sini memang. Di Octopus ini banyak banget ya. Oke, ini ada broker kita masuk NFA. Mohon dikasih penjelasan Pak dan bukti Pak. Karena banyak yang di luar bilang di YouTube broker enggak masuk NFA katanya. NFA, National Futures Association. Nah, itulah yang kadang-kadang orang kalau udah salah. Nih, kita terdaftar nggak di NFA? Terdaftar, tapi belum menjadi member. Makanya kita punya yang namanya nomornya. Nomornya sudah terdaftar. Betul. Apakah kita sudah jadi member NFA? Belum, Pak. Tuh, ini emailnya dibalas tuh. Kita sudah masuk di CFTC. Nah, tapi belum member. Susah nggak daftar di NFA? Susah, Pak. Kenapa? Mereka harus melihat banyak hal, banyak faktor. Contoh, yang pertama faktornya adalah jumlah volumenya meningkat nggak, jumlah membernya meningkat nggak, buangannya kita bener nggak. Makanya mereka ada due diligence-nya minta ampun. Kalau kalian cari yang bukan NFA, 3 bulan aja udah bisa dapat sertifikat semuanya. Mau masuk ke Australia bisa, 1 bulan bisa. Di Inggris bisa, 3 bulan, 6 bulan keluar NFA nggak sembarangan. Makanya mereka ngeceknya 3 bulan, 6 bulan, setahun, bahkan sampai 2 tahun mereka harus ngecek. Begitu mereka sudah ngecek, mereka keluarin sertifikasi dulu, baru kita resmi jadi membernya dia. Sama kayak membuat broker lokal, dicek dulu, benar nggak servernya ada, direktur kepatuhannya ada, ininya segala macam ada, billingnya ada, settlementnya ada. Walaupun kita sudah ajuin, sudah ada namanya, tapi belum keluar yang namanya sertifikasinya, itu dibilangnya memang belum sah. Sama kayak dulu juga AP2LI. Ya sudah anggota belum? Sudah, tapi SUPEL-nya belum keluar. Gitu. Tunggu SUPEL-nya keluar, baru dia keluarin sertifikasi SUPEL, baru kita jadi anggotanya. Mereka baru mereka bisa tayang di AP2LI-nya kita. Begitu. Terdaftar, tapi belum jadi member. Oke. Jelas ya teman-teman. Jadi kalau di sertifikasinya udah ada nomor-nomornya, tapi kenapa menjadi member ya itu. Jadi nggak mudah ya, intinya lah nggak mudah jadi bagian dari NFA. Gitu. Butuh waktu. Mana syaratnya termasuk volume dan lain-lain halnya. Gitu, semoga ya menjawab banget. Oke. Terus apa lagi ya? Mana tadi? Oke. Kalau join, kalau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudah mungkin nggak perlu dijawab ya, karena waktu kita juga terbatas. Jadi kalau gabung DNA ada jaminan, sudah pasti tidak ada ya, tidak ada trading yang dijamin. Enak banget kalau dijamin ya. Trading pasti itu kita jualan di pasar pasti laku gitu ya. Ya di sini namanya trading nggak ada ya. Jadi kalau join DNA pun nggak dapat jaminan pegangan tertulis, itu nggak ada ya Pak, karena kita jualnya POS atau landing page. Betul. Kalau membeli POS atau landing page itu kita mendapatkan robot trading DNA Pro gitu. Dapat bonusnya itu. Dapat bonusnya. Oke, terus Pak Abe, kalau kita dapat profit 1%, maka harusnya Pak Abe dan kawan-kawan profitnya bisa lebih dari kita dong, katanya Pak. Gini, robot itu memang sudah disetting, Pak. Ya, jadi bukan berarti kita juga serakah, enggak lah. Kita sebenarnya kalau di market itu cuma cubit-cubit aja, cubit 1% sudah kabur gitu loh, cubit 1% sudah kabur gitu loh. Jadi kita memang nggak cari untung gede, kecil banget kita ya, cari konsisten Pak. Kita nggak cari profit gede tiba-tiba loss-nya juga banyak gitu, enggak, kita cari konsisten aja. Stabil, tapi konsisten. Betul, makanya kalau orang stabil lihat masuknya kita nggak jelas, kadang-kadang siang, kadang-kadang sore, kadang-kadang tengah. Tunggu scanningnya ketemu baru entry. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak FG nih. Pak Abe, apakah benar uang kita benar-benar ditradingkan oleh broker Pak Abe? Gimana caranya kita melihat Pak Abe, uang kita beneran ditrading? Ya duitnya masuk di Meta udah pasti dong. Jadi udah pasti di Meta, dan kalian WD-nya pun juga nggak ada masalah kok. Sudah pasti dibuang. Yang takut tuh bukan kalian Pak, yang takut kami Pak. Nah, kenapa? Kalau kita sekarang punya 1.200 member untung 1% satu hari, mereka harus bayar kita tiap hari berapa? 120.000 Pak, bukan 1.200. 120.000. 120.000 aja.
Iya, Nah, iya. yang takut tuh kita, Pak. Makanya begitu entry kita pastiin semua harga langsung lempar ke LP, Pak. Itu yang kami jaga, Pak. Gitu. Kalau dia nggak lempar ke LP, baru kita tanyain. Takutnya dia nggak lempar ke LP, siapa yang bayar kalau kita menang? Ya, pasti kolaps lah. Nggak mungkin bisa tahan sampai setahun gini ya, lebih ya. Betul. Bayangin teman-teman kalau kita menang 20%, broker mesti mereka bandarin, broker nalangin. Buset, broker mana tuh yang kuat ya, Pak? Uang perputaran di broker kita ada berapa sih, Pak? 4T, 5T, 6T? Gimana? Uang yang sudah ditradingkan oleh DNA sampai saat ini. Ngomong simpel aja. 120.000 Ya. kali 1.000 aja. Gak usah banyak-banyak lah. Walaupun Pak Steven saya rasa lebih karena udah legend. Kali 1.000 aja Ya, dikali 15.000, Pak. Nah, mentok sekitar nggak? 2T, Pak. Nah, sudah. Kalau 1.000 loh ya, kita ngomong kalau 1.000. Kalau ada yang 5.000, kalau ada yang 10.000, ya itu beda lagi lah. Iya, Pak. Berarti ini saya yakin udah di atas 5T kayaknya, Pak. Udah yakin. Ngeri-ngeri ini ya. Jadi pemutaran duitnya emang luar biasa, teman-teman ya. Bukan duit kecil. Ada yang tanya, Pak, katanya, bisa nggak sih kita main di broker Alpha Sukses manual, Pak? Maksudnya sendiri gitu kita? Bisa. Nih, saya kasih lihat ya. Nah, Tapi memang ada ID-nya Pak Abe dong, Pak. perbedaan. Yang $1 juta itu, Pak. Aja. Nih, saya bukain. Ada yang trading manual nih. Trading manual tapi beda ininya, apa namanya? Tuh, spreadnya beda ya. Kalau lokal, kalau pakai kita tuh 3, sekian. Kalau yang manual ini nih. Nah, saya kasih lihat. Nah, pakainya N tuh, belakangnya tuh. Nah, beda lagi. Nah, ini pakai yang namanya show all. Ini broker Alpha Success Corp juga nih. Tuh, tapi spreadnya serem, Pak. Oh, 69. Tuh, 70. Ini dana bener ada nggak? Bener ada dananya. Saya kasih lihat tuh. Mainnya berapa tuh? Cuman main $100 bisa tuh. Deposit. Ini kalau main langsung ya, Pak, di Alpha Success ya, $100 pun bisa ya. Betul. Habis juga tuh. Habis $10 tuh. Minus. Oh. Ini ada M-nya di belakangnya ya. Nah, ini belakangnya N. Tuh. Ada kok, Pak. Banyak yang sudah bisa kok. Banyak. Oke. Jelas ya, teman-teman. Jadi bisa main sendiri. Jangan dibilang kita nggak bisa main, coba daftar nggak bisa. Ya mungkin daftarnya nggak benar. Terus ada apa lagi nih? Oh, ini testimoni DNA kita sudah coba, aman. Kenapa money game DNA tidak diawasi OJK? Money game DNA, aduh kita bukan money game, Pak. Trading, Pak. Terus ada apa lagi ya? Coba manual bisa, tuh ada yang udah kasih ini. WikiFX ada 2 Alpha Success Corp. Tadi udah jelasin apa AB ya, kenapa ada 2. Itu jadi setiap negara ada beda-beda yang ngurus lah, intinya seperti itu. Oh ya, satu lagi nih Pak, ini juga pertanyaan mungkin banyak jadi pertanyaan orang-orang nih. Pak, ada yang tanya kenapa member tidak diberikan trading password atau master password, Pak? Hanya diberikan investor password atau read only? Iya, dulu kami kasih master, Pak. Jadi karena kami pakai master, pas kita main trading itu sudah untung, cuman malamnya itu mereka ada yang pakai manual. Nah, jadi yang satu untung, yang satu bilang rugi, yang satu untung, satu bilang rugi. Nah, makanya semakin banyak dua berita di luaran sana, akhirnya kita putuskan kita pakai yang namanya investor passport. Gitu. Ya memang plus minus ya. Kadang-kadang ada juga beberapa robot dikasih master passport pun kalau kita intervensi juga harganya tiba-tiba robotnya dihanguskan. Tiba-tiba yang minus 4% jadi 1%. Kan jadi buat apa juga dikasih master, nggak guna juga kan. Gitu. Tapi kalau kalian memang mau berhenti, yang tinggal ngomong. Ya udah saya nggak mau main lagi di sini gitu. Nggak ada masalah di kita kok. Sampai detik ini tidak ada masalah. Ya, jadi intinya itu ya, banyak yang bilang master password nggak ada pun ya percuma juga kita megang master, tapi intervensi juga hukum juga. Gitu ya. Pak Abe nih pertanyaan banyak orang juga nih Pak Abe. Saya tahu nih banyak. Robot kripto Pak Abe gimana? Doakan pokoknya bulan ini kita harus launching. Wah, bulan ini Pak Abe bener nih ya. Bulan ini launching. Karena sekarang lagi dalam tahap penyempurnaan. Jadi kita pastiin dulu kayak saya ngomong berapa kali itu adalah kayak pipanya. Pipanya pastiin semuanya jalan dengan baik. Tinggal airnya di kerannya dibuka, airnya enak ngalirnya banyak gitu. Cuman kan yang kita butuh yang namanya satu basis autopilot ada 3.
sistemnya dulu, pondasinya sama SDM-nya dulu nih. Ini dulu yang kita benahin, baru kita bisa cari membernya dulu. Jadi begitu ada member masuk, kita udah nggak perlu takut lagi. Karena kita sudah belajar juga dari yang namanya gold, dan ini sudah lagi yang namanya crypto. Gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi semoga membantu menjelaskan ya. Pada nanya kan, robot kripto kapan nih Pak? Robot kripto kapan? Saya juga mau ya buru-buru juga, bener. Udah gak sabar dapat profit 30% di sebulan Iya. Pak. Saya juga udah tahu, pada tahan dana semua kelihatan kok. Menepo antar aja Pak, nunggu kripto Pak katanya. Saya mau spin juga nih, mau pecah-pecah telur, apa bagi-bagi telur katanya. Jadi semoga bisa cepat, doain teman-teman nih. Semoga bulan ini kita bisa launching kripto. Bulan ini, pastikan bulan ini. Mantap, amin. Semoga nggak ada hambatan ya teman-teman, semuanya lancar. Ya. Amin. Terus, apakah ada asuransi jika terjadi scam? Oh iya, gimana tuh Pak Abe? Banyak pertanyaan juga nih. Kalau scam gimana nih Pak Abe? Gitu. Kalau sampai broker scam, kira-kira DNA ngambil langkah apa sih Pak Abe? Kita mau tahu gitu. Sudah berapa DNA sebenarnya sudah 3 kali ganti broker Pak. Jadi kalau brokernya aneh, kami juga lebih tahu duluan dibandingin kalian. Makanya DNA sudah ganti 3 kali broker. Ini broker keempat yang kita pakai. Ya, ada satu lagi pakai broker lokal sebenarnya, cuman broker lokal nggak lama karena sebelum ini apa ya namanya Pak Ade? Saya lupa nih. Ada 3. Jadi pertama yang namanya Vina, yang kedua yang namanya Eagle, yang satu saya nggak bisa sebutin merek karena dipakai sama kompetitor. Oh, oke. Nah, jadi itu yang kita pakai. Nah, jadi sudah ketahuan, jadi 3 ini kita yang lebih ngelihat jelas. Jadi kalau ada apa-apa, kayak tadi saya bilang, begitu entry pastikan semuanya masuk, buangnya ke LP. Begitu dia nggak buang, kita akan ngomong sama mereka. Dan kemarin kita ada 2 broker yang kerjain kita punya posisi. Yang satu memang mengundurkan diri. Karena berkembang member, mereka sadar dia bukan broker gede. Oke. Oke, paham Pak. Ya. Jadi kalau gitu memang ada pertanyaan apa lagi ya? Ini sudah. Saya selisih kurs sudah. Bisa dengan sekarang. Kalau dia ada launching kripto nih Pak, apa terjadi dengan sekarang? Apakah akunnya akan berbeda apa gimana nih Pak? Pasti berbeda, kan brokernya beda. Tapi pohonnya yang sudah ada di DNA itu akan sama. Pohon untuk sharing profitnya, kalian punya downline itu akan sama, cuman masih 0 ya, equity-nya masih 0 semua. Ya. Oke. Jelas ya teman-teman semua. Udah habis sih Pak, pertanyaannya pas banget jam 9:30.